Kata Zaid bin Arqam, in kunna lanatakallamu fis sholati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami sholat itu ngobrol. Pada awal-awal sholat diwajibkan. Gitu. Yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi, sehingga salah seorang dari kami itu ngobrol hal yang penting dengan teman yang ada di pinggirnya. Nah, teman yang ada di pinggirnya siapa? Diajak ngobrol tentang sesuatu yang penting, walau alam tentang apa. Kemudian hatta nazalat, dengan keadaan sahabat seperti itu ngobrol ketika sholat, turunlah ayat. Nah gitu. Apa ayatnya? Yang tadi Al-Baqarah ayat 238. Kata Allah Subhanahu wa taala ayatnya sekali lagi, hafidu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian semua salat-salat yang telah dipardukan kepada kalian. Was sholatil wusta, dan jaga pula salat wusta. Wa qumu, dan berdirilah kalian semua lillahi, hanya karena Allah, qanitin, dengan khusyuk. Nah itu. Tentunya kalau mau kita panjang lebar membahas mengenai ayat ini, tentu sangat panjang. Sangat panjang sekali. Karena berkaitan dengan itu kan ada wassolatil wusta, ada kan di situ, dan sholat wusta. Ini berbagai macam pendapat mengenai sholat wusta. Apa yang dimaksud sholat wusta di situ? Sholat duhur kah, sholat asar kah, sholat maghrib kah, atau sholat subuh? Kan gitu. Itu panjang banget pembahasannya. Dan ini pun, ayat ini dijadikan dasar dalil oleh Imam Syafi'i. Kenapa di madhabnya Imam Syafi'i setelah beres ruku di rakaat kedua ada, di rakaat kedua setelah ruku i'tidal ada kunut. Nah ini dalilnya. Imam Syafi'i mengambil ayat ini untuk dijadikan dasar bahwa sholat subuh itu disunnahkan untuk kunut. Ini dalilnya. Al-Baqarah 238. Maka menurut madhab Imam Syafi'i, kunut itu sangat-sangat disunnahkan untuk dilakukan di sholat subuh setelah beres ruku. Kenapa ditekankan setelah beres ruku? Karena ada imam yang lain mengatakan bahwa kunut itu dilakukan sebelum ruku. Misalkan setelah Al-Fatihah baca qul huwallah walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum ruku ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa kunut itu dilakukan setelah membaca surat sebelum ruku. Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait, sampai selesai baru ruku, terus i'tidal. Setelah i'tidal enggak kunut lagi. Terus sujud. Nah itu. Yang berpendapat seperti itu adalah Imam Malik. Nah itu. Jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i beranggapan bahwa kunut subuh itu sunnah. Cuma caranya berbeda. Tapi Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada kunut subuh. Karena dalil-dalil yang mereka kemukakan. Itu. Jadi jangan aneh kalau ada saudara-saudara kita yang tidak mengikuti kunut ketika subuh, jangan aneh. Karena ada dasarnya. Ya kan? Itu. Panjang sebetulnya, Pak. Saking panjangnya pasti bapak-bapak bosan kalau diterangin pembahasan mengenai ayat ini. Ya, sebelum kita lanjut ke hadis berikutnya, barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan. Kenapa sampai
ada perbedaan dalam masalah kunut subuh. Ada yang kunut, ada yang tidak. Sampai-sampai dengan perbedaan seperti ini, hampir-hampir kita berpecah belah. Di beberapa daerah ribut gara-gara ini, gara-gara yang kunut atau tidak. Itu paling sebel kalau kayak gitu. Udah terjadi terpecah belah hanya gara-gara perbedaan mengenai kunut subuh. Boleh saya uraikan mengenai kunut? Baik. Begini, Imam Syafi'i mengambil bahwa kunut subuh itu sunnah karena ada beberapa sahabat yang melakukannya. Di antaranya adalah Al Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib. Karena kita tahu teks kunut, Allahumma dini fiman hadait kalau sendiri, Allahumma hadina fiman hadait kalau jadi imam berjamaah. Ya, itu teksnya adalah dari Al Hasan bin Ali. Dari Al Hasan bin Ali, cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Al Hasan bin Ali, aku diajari kunut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teksnya itu. Karena nanti kita tahu kalau Umar bin Khattab beda lagi teks kunutnya, dan itu tidak dipakai, hampir-hampir tidak dipakai. Yang dipakai yang dari Al Hasan bin Ali ini. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang dalilnya, Ibnu Abbas, kenal Bapak Ibnu Abbas? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya adik namanya Al Abbas. Al Abbas punya anak namanya Abdullah. Masih kecil ini. Nah, Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya luar biasa, Pak. Allahumma faqihhu fiddin walimhu ta'wilah. Ya Allah, berikanlah pemahaman secara mendalam kepada anak ini mengenai agama, dan berilah dia takwil mengenai agama. Makanya pintar sekali Ibnu Abbas ini karena didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada suatu ketika di kota Basrah, beliau mimpin sholat, dan yang beliau lakukan pada sholat subuh adalah kunut setelah ruku. Kenapa demikian? Karena kata Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melakukan kunut pada sholat subuh. Itu udah dua ya dalilnya. Tadi dari Al Hasan, yang kedua dari Ibnu Abbas. Yang ketiga sekarang dalilnya. Ini ada di Sahih Muslim, Pak. Sahih Muslim ya, bayangin Sahih Muslim. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa dalil mengenai kunut subuh itu bid'ah, ini hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Ada seorang tabi'in yang bertanya. Nama tabi'innya ini adalah Muhammad bin Sirin. Ya, tahu ya Muhammad bin Sirin ya? Orang Taif. Muhammad bin Sirin bertanya kepada gurunya. Siapa gurunya? Gurunya adalah Anas bin Malik, pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertanyalah Muhammad bin Sirin ini kepada Anas bin Malik, wahai guru, hal qanata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi salatil subhi? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kunut subuh? Apa jawaban Anas bin Malik? Naam. Ba'dar ruku'i, setelah ruku. Yasiron, tapi sebentar. Maksudnya sebentar itu setelah ruku, i'tidal, tidak lama-lama i'tidalnya langsung melakukan kunut. Sahih Muslim itu, catat. Itu yang ketiga, Sahih Muslim dari Anas bin Malik. Dalil yang keempat masih juga dari Anas bin Malik. Masih dari Anas bin Malik. Ini kalau bapak-bapak catat, boleh dicatat. Ini ada dalam Musnad Imam Ahmad. Nomor hadisnya 12.679.
12.679. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata Anas bin Malik, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fajri. Mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan kunut ketika sholat subuh sampai beliau wafat. Musnad Imam Ahmad 12679 nomornya. Itu kira-kira kuat tidak pendapat Imam Syafi'i? Dan berdasarkan ayat Al-Quran yang ini. Coba lihat ayat Al-Qurannya. Hafidhu alas sholawati was sholatil wusto wa qumu lillahi, berdirilah kalian semua karena Allah Subhanahu wa taala, qanitin, qaf nun ta. Kunut gimana nulisnya? Qaf nun ta. Ya kan? Cocok tidak kira-kira? Masih ada yang ragu kunut subuh? Itu menurut Imam Syafi'i. Luar biasanya Imam Syafi'i. Al-Qur'annya ada, hadisnya sampai ada 4 tadi. Itu 4 itu yang saya tahu. Ya. Baik. Sehingga ini dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik bahwa sangat disunnahkan kunut setelah salat subuh. Cuma perbedaannya tadi. Kalau Imam Malik kunutnya sebelum ruku. Kalau Imam Syafi'i kunutnya setelah ruku, yang biasa kita kerjakan. Adapun Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kunut subuh itu kalau Imam Ahmad mengatakan kunut subuh itu adalah mansuh. Mansuh itu dihapus. Jadi sudah tidak ada lagi kunut subuh. Mansuh gitu. Ya, kalau menurut Imam Abu Hanifah bahwa kunut subuh itu dalil-dalilnya lemah. Itu aja sih sebetulnya perbedaannya. Cuma kalau kita lihat dalil-dalil yang tadi yang diutarakan oleh Imam Syafi'i, terutama hal ini didukung oleh Imam An-Nawawi, kunut subuh itu memang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai beliau wafat. Itu jelas ya Pak ya? Nah itu.